Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saya dimanapun berada, saya doakan semoga keluarganya sakinah mawaddah warahmah, dilancarkan, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tentang sholawat lagi ya. Tentang sholawat, eh, teman-teman kita para pengamal sholawat ya, khususnya eh, para pengamal sholawat yang dari Lampung ya. Itu ada suatu keajaiban, eh, dia itu seorang wanita setelah menstruasi ya, setelah menstruasi terus nggak berhenti ketika dicek ke dokter, ternyata eh, kanker rahim ya, ada 3 benjolan ya, ada 3 benjolan. Dan si mbak ini melakukan suatu ikhtiar ya, ikhtiar lahir maupun ikhtiar batin. Dia juga mau operasi ya, mau operasi, tapi dia juga ikhtiar batin, yaitu dengan mengamalkan sholawat Adrikni, Munjiat, Jibril, terus bersolawat ya, terus bersolawat. Ketika dicek beberapa bulan ya, ketika akan operasi, si dokternya itu mengecek lagi ya, ternyata hilang ya, penyakitnya ini sudah hilang ya. Itulah kalau kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sholawat, penyakit pun akan bisa diangkat tanpa operasi. Itu memang keajaiban ya, keajaiban bila Allah sudah berkehendak ya, dan kita meminta dengan ketulusan hati, meminta dengan kerendahan hati, dengan keyakinan penuh, maka kita akan mendapatkan keajaiban seperti mbak tadi ya. Ini sangat ajaib ya. Banyak sekali ya pengamal-pengamal. Ada juga yang dari, lupa saya, yang stroke ini ya, yang stroke, keluarganya mengamalkan ya, mengamalkan 10.000 sholawat Jibril ya, tiap harinya 10.000 sholawat Jibril. Sesudah sholawat ditiupkan ke air ya, dan airnya ini untuk mandi dan untuk minum si yang sakit stroke. Dan alhamdulillah sakit stroke-nya berangsur-angsur pulih ya. Bisa kita praktekkan untuk teman-teman saya yang mempunyai suatu keluhan ya, mempunyai suatu penyakit, bisa dicoba ikhtiar batin ini. Kita juga harus berikhtiar lahir, kita juga harus berikhtiar batin, maka kedua-duanya kita jalankan ya. Kalau ikhtiar batin tidak mampu, maka ikhtiar lahir. Bila ikhtiar lahir tidak mampu, maka ikhtiar batin. Maka kedua-duanya sebaiknya dijalankan bersama. Entah itu mana dulu yang
akan menyembuhkan kita, seperti itu ya. Untuk saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sejenak bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad. Dimanapun berada, yang ada di Aljazair, yang ada di Uzbekistan, yang ada di Maroko, yang ada di Taiwan, yang ada di Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Timur Leste, yang ada di Mesir, yang ada di Irak ya, yang ada di Irak. Terima kasih, syukron, thank you my friend, CCCC. Untuk saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus banyak bersolawat ya? Iya, kita memang harus banyak bersolawat untuk menggapai segala hajat dunia maupun hajat akhirat. Kenapa kita harus bersolawat? Kita bersolawat meminta diberikan kecukupan harta dunia supaya bisa haji, bisa umroh ya, bisa menunaikan ibadah di Arab Saudi ya, bisa umroh, bisa haji. Itu suatu keinginan umat muslim ya. Kedua ibadah itu memang sangat sangat kita impikan sebagai umat Islam ya. Jadi kedua ibadah itu kan memerlukan suatu keuangan ya, suatu keuangan. Jadi kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala harta dunia ya, supaya bisa menjalankan ibadah haji dan umroh. Insya Allah nanti di bulan 2 ya, di bulan 2 tanggal 26 saya pribadi melakukan perjalanan umroh ya, yaitu dari Taiwan, keberangkatan dari Taiwan menuju Arab Saudi ya. Tapi ada juga yang keberangkatan itu dari Taiwan ke Malaysia, ke Turki, baru ke Arab Saudi ya. Karena saya mengambil 2 negara ya, cuma mengambil 2 negara dari Taiwan ke Arab Saudi. Tapi kalau teman-teman banyak yang mengambil dari Taiwan, Malaysia, Turki, Arab Saudi. Mungkin kalau tahun-tahun yang akan datang, mungkin kalau ada yang dari Uzbekistan, Arab Saudi, Malaysia, Uzbekistan, Arab Saudi, mungkin akan saya ikut lagi ya. Tapi untuk perjalanan yang akan datang ini, saya cuma mengambil dari Taiwan ke Arab Saudi. Untuk saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ada di perantauan, terus istiqomah di dalam bersolawat ya. Yang ada di perantauan jangan kendor untuk bersolawatnya ya. Terus istiqomahkan semampunya ya, semampunya kalau di perantauan ya. Karena yang ada di perantauan itu kan kerjanya ikut orang ya, ikut orang. Memang harus bisa mengambil waktu ya, waktu-waktu luang untuk istiqomah di dalam bersolawat, untuk istiqomah di dalam segala
amalan-amalan baik ya. Apalagi ini sudah memasuki musim dingin, jaga kesehatan ya, jaga kesehatan, jaga pola makan ya. Terus satu lagi, jangan banyak bergadang yang tidak bermanfaat. Maksudnya bergadang untuk kerja atau bergadang untuk ibadah itu baru dibolehkan, tapi kalau hanya bergadangnya tidak bermanfaat, tidur saja ya. Untuk teman-teman saya dimanapun berada, terus istiqomah di dalam bersolawat. Yang ada di Indonesia juga jangan lelah untuk bersolawat ya, karena dengan bersolawat kita akan mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Mari kita bersolawat sejenak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad. Allahumma firli wa habli fulusan mi'atin miliarin rupiatan innaka antal wahab. Tadi doa sigotnya dari Nabi Sulaiman ya. Pastinya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan, kelancaran, kebahagiaan untuk diriku dan saudara-saudaraku dimanapun berada. Terima kasih yang sebesar-besarnya sudah mengikuti video-video saya dari awal sampai akhir. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.